Ribuan tahun kan manusia itu merasa bahwa keyakinan, ritual tertentu itu bisa mengubah orang gitu. Ya. Faktanya tidak. Keyakinan apapun, ritual apapun tidak akan pernah mengubah orang jahat menjadi baik atau baik menjadi jahat. Tidak bisa. Ya. Kalau mereka hitung-hitungannya baik, baiknya itu dalam tribal loyalty itu. Kalau ada moral itu mendrive kita ke arah baik dan meninggalkan yang buruk, berarti ada yang belum sampai dengan moral-moral yang sekarang ini. Kenapa? Nah, tidak universal itu. Ya, pertanyaannya, bagaimana mengarahkan otak yang universal itu moralitasnya? Apa yang mau kita bahas? Dari awal kan posisi saya adalah mengatakan apa yang sebenarnya bukan apa yang seharusnya terjadi. Tapi Ya, betul. kalau kita membahas mengenai yang isu yang kamu sampaikan tadi, kecerdasan emosi dan kecerdasan rasional, pada dasarnya dua hal ini adalah printed. Apakah orang yang rasional itu terus kemudian lebih bagus daripada orang yang emosional? Kapan dulu itu? Ya, itu. Lihat deh di Indonesia itu ya. Entah motivator lah, entah yang namanya leadership neuro, siapalah pakai yang namanya neuroan itu ya, ngomong mindfulness itu tidak pernah menjadi isu di Eropa. Hanya orang Indonesia, mindfulness, iya memang itu karena didasari kita itu tidak paham itu tentang apa yang kita lakukan itu. Ini akan menjadi jargon dan itu ya hanya omongan aja itu. Nggak usah diomongin mindfulness itu nggak usah itu. Tapi yang namanya anak kecil itu ya diajari waktu TK, mereka simulasi naik bis itu. Terus kalau ada orang pakai tongkat, orangnya dipersilakan duduk gitu, yang satu berdiri gitu. Kalau ada orang yang hamil, jadi mereka itu tahu urut-urutannya, mana yang didulukan antara orang hamil sama orang yang pakai tongkat, mana yang didulukan. Itu latihan sejak kecil, nggak usah dikasih mindfulness, gombal amoh gitu. Mindfulness, wah enggak, kita mengingat bahwa kita adalah ciptaan, gombal amoh, ya itu. Ujung-ujungnya ladang amal. Loh kok ladang amal? Urusannya apa gitu. Yang namanya mindfulness itu dari kecil misalnya diajari bahwa yang namanya sampah itu adalah bagian dari masalah besar itu. Umur 2,5 tahun, 1 tahun pun dia diharuskan membuang popoknya itu ke tempat sampah. Dia harus kencing di toilet itu. Meskipun dia masih di kereta dorong, makan itu di meja makan itu. Itu ngelatih mindfulness itu. Yang begini ini percuma kamu ngomongin soal mindfulness tapi tidak dilatih sejak kecil. Ini yang jadi persoalan dan jadi kalau kita mau membangun karakter, bukan terus kemudian rapat di Gelora Bung Karno itu, kita terus kemudian apa namanya itu, deklarasi, tidak mengubah apapun itu. Hanya saja kalau itu yang dianggap sebagai sumber bagaimana kita menentukan moralitas, it's okay, fine, kita ngomong itu nggak apa-apa. Mindfulness itu tidak bisa diajarkan, yang bisa dilatihkan itu loh. Makanya kita itu dulu ada pendidikan moral Pancasila. Mbok kamu masih di pendidikan moral Pancasila mulai SD, SMP, SMA ya nggak bisa, moralmu itu nggak Pancasila itu. Lagian Pancasila apa ya? Kita kembali ke moral ya. Dengan pertanyaanmu, apakah moral itu define atau bisa kita jelaskan atau kita bahas bahkan tulang punggung atau backbone dari pembahasan moral itu scientific? Dari penjelasannya Sam Harris. Ya. Ya, gitu. Ya. Hanya saja mengubah keyakinan itu tidak segampang minum bir. Loh, gitu. Mengubah keyakinan itu tidak segampang minum bir. Karena moralitas itu selalu nempel kepada keyakinan itu. So far ya, sejauh ini ya. Ya, betul. Sejauh ini yang namanya moral itu selalu ditempelkan kepada keyakinan. Jadi akhirnya kita kalau menyampaikan moral itu juga harus ngungkrek keyakinannya dulu itu. Itu pun juga dibahas oleh Sam Harris. Hanya saja
Dia tidak dalam kapasitas bahwa proposalnya itu diterima, tidak itu. Proposalnya itu hanya ide gitu ya. Jangan-jangan proposalnya Sam Harris itu suatu saat memang jadi kenyataan benar. We don't know exactly, gitu ya. Kita nggak tahu persis itu. Kenapa keyakinan yang satu itu bisa dipegang kuat-kuat dibandingkan keyakinan yang lain? Gitu. Sebetulnya ya enggak sih. Ya semuanya itu ya nasib aja. Sekarang itu jumlahnya banyak-banyakan aja. Cuman kalau misalnya kamu sudah terlanjur yakin sama pohon beringin, ya nggak bakalan yakin sama pohon simbuan itu. Kalaupun ada yang hijrah dari pohon beringin ke pohon simbuan itu berkecualian gitu. Ya, bagi pengikut pohon beringin, begitu kamu pindah ke simbuan, kamu murtad itu. Bagi pengikutnya pohon simbuan, kamu mualaf itu. Demikian pula sebaliknya. Jadi sebetulnya apakah satu keyakinan lebih bisa dipegang dari keyakinan lain? Pertanyaannya ukurannya apa sih? Itu. Ukurannya banyak-banyakan orang atau lama-lamaan waktu? Itu. Loh, orang percaya sama Tuhan Zeus, Tuhan Hera, Tuhan Apollo 5.000 tahun loh. Iya. Iya. Apakah itu berarti bisa lebih dipegang daripada agamanya Darmo Gandul atau Gadul Lojo itu? Ya enggak kan gitu. Jadi kalau pertanyaan kenapa satu keyakinan lebih dipegang dari yang lain? Ya nasibnya aja sih gitu. Kelihatannya gitu. Bahkan meskipun dia tidak masuk pemegang keyakinan yang mainstream itu, dia berpegang teguh loh, ada loh. Sampai disiksa ya nggak mau itu. Saya yakin udah itu. Demi pohon simbuan itu. Nah, kalau sekarang kamu mau menghapus hoax pohon simbuan sama pohon beringin ini gimana caranya itu? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Mulai dari cara belanja. Itu. Jika bagaimana kamu mau merevolusi cara belanja penyembah pohon simbuan. Itu. Karena ada itu tata caranya menurut pohon simbuan. Kalau kita itu berniaga gimana, cara makan itu. Ya. Sebagai pengikut pohon simbuan kami tidak makan pedus gibas misalnya gitu ya, karena pedus gibas itu dilarang gitu. Sama itu semua keyakinan ada model-model kayak gitu. Bukan berarti satu keyakinan itu lebih kuat dari keyakinan yang lain kan tidak. Itu. Bisa disimpulkan ya dari ini memang Sam Harris berkata sains itu memang bisa menjelaskan ya. Science everything starts with brain sebenarnya ya. Makanya kalau ada orang dibilang sakit hati, itu bukan sakit di sini ya, tapi sakit di sini. Ya, oke, betul.